Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan Sarwa Palaka Law Office bersama kami, saya Muhammad Afandi, dan ini rekan sejawat saya. Halo, Bung Himawan Agustian. Oke, gimana kabarnya Om Andi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bung Himawan gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Perkara gimana? Perkara lancar. Apa yang lagi pusing sekarang? Ya, PKPU kemarin ya, nggak beres-beres ya? PKPU. Ya lagi ya masih sibuk di ya PN lah. Iya. PN, PA gitu lah. Ada beberapa yang masih harus dijalani Om. Iya, siap. Ya biasalah dinamika ya Om Andi ya. Iya. Oke, sekarang kita hari ini mau bahas apa nih untuk rekan-rekan yang ada di Iya. sana sekalian. Oke, kebetulan Om Andi banyak banget ya teman-teman yang nanya gimana sih caranya jadi advokat ya Om Andi ya. Oh iya. Terutama di tahun 2021 ini gitu. Apakah ada perubahan signifikan atau sama gitu dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan tahun angkatan kita juga yang dia. Oke. Itu paling kita mungkin bahas itu yang dia hari ini. Kita hari ini akan membahas bagaimana langkah untuk menjadi seorang advokat, mungkin gitu ya Om Himawan ya. Iya. Siap. Jadi untuk menjadi advokat ini teman-teman ada 5 tahapan. Pertama PKPA, keduanya UKDPA, ketiganya magang, keempatnya pelantikan, dan kelimanya adalah sumpah atau pengambilan sumpah gitu di pengadilan tinggi. Untuk tahap pertama yaitu PKPA, itu adalah pendidikan khusus profesi advokat ya. Itu dilaksanakan atau diselenggarakan oleh organisasi advokat. Biasanya advokat itu menyelenggarakan PKPA setahun mungkin 2 kali gitu ya. Maksimal mungkin. Ya maksimal 2 kali. Pada saat pandemi ini kita sekali ya, organisasi kita ya sekali ya. Baru selesai PPKM kemarin, kemudian diadakan kembali nih PKPA gitu. Nah persyaratan PKPA ini adalah tentu saja yang pertama adalah KTP. Artinya yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, kemudian ijazah S1, ijazah S1 Fakultas Hukum Islam, kemudian pendidikan tinggi hukum militer, dan pendidikan tinggi ilmu kepolisian gitu. Kemudian fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, fotokopi transkrip yang sudah dilegalisir, surat pernyataan bukan PNS, pejabat negara, TNI, Polri, kemudian surat pernyataan tidak pernah didakwa atau diancam hukuman lebih dari 5 tahun. Itu sih. Nah itu untuk persyaratan awal ya. Persyaratan awal, kurang lebih nanti persyaratan yang berikutnya juga sama gitu ya. Jadi untuk pendidikan khusus profesi advokat ini itu persyaratannya gitu, penyelenggaranya adalah organisasi advokat yang ada di Indonesia begitu ya. Kemudian tahapan kedua adalah UKDPA atau ujian khusus profesi advokat. Ini sama diselenggarakan juga oleh organisasi advokat. Persyaratannya kurang lebih sama dengan yang pertama, hanya saja ditambah dengan sertifikat PKPA. Karena pada saat selesai PKPA itu akan diberikan sertifikat PKPA gitu. Jadi untuk tambahan persyaratan mungkin ya. Tambahan persyaratannya melaksanakan ujian. Ya betul. Oke, kemudian setelah lulus UKDPA nanti akan mendapatkan sertifikat UKDPA gitu. Tahap ketiga adalah magang. Nah magang ini bisa dilakukan di kantor hukum atau di kantor lembaga bantuan hukum atau di kantor posbakum begitu. Ini harus dilakukan selama sekurang-kurangnya 2 tahun. Dan itu wajib ya Om? Wajib ya, itu wajib. Karena itu sesuai dengan undang-undang advokat ya, sesuai dengan undang-undang advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Ya. Gitu. Jadi nanti ya memang wajib sih ya 2 tahunnya, karena pada saat dilantik dan disumpah nanti ya kita langsung terjun ya. Ya. Langsung terjun artinya langsung beracara gitu, dan
harus ada pembekalan terlebih dahulu begitu, jangan sampai tersesat begitu ya. Kasihan. Betul. Oke, tahapan selanjutnya adalah setelah melakukan magang sudah mendapatkan surat keterangan magang dari suatu kantor hukum, kita melakukan pelantikan yang diselenggarakan juga oleh organisasi advokat ya. Itu. Nah, pelantikan ini tentu saja persyaratannya kurang lebih sama dengan yang di atas, hanya saja ditambah dengan surat keterangan magang selama 2 tahun, sekurang-kurangnya 2 tahun gitu. Nah, setelah pelantikan barulah kita pengambilan sumpah di pengadilan tinggi di wilayah provinsi masing-masing. Kalau kita pengadilan tingginya di mana? Jalan apa, Mandi? Kalau di Bandung itu Jalan Cimuncang. Jalan Cimuncang ya, di Jalan Cimuncang. Itu nanti kita pengambilan sumpah, diambil sumpahnya dengan menggunakan toga advokat yang warna hitam dasi putih ya, Mandi ya. Itu momen-momen yang mengharukan ya pada saat itu ya, dan sangat membanggakan. Oke, itu aja sih mungkin ya tahap-tahapan dan persyaratan cara menjadi advokat gitu. Oh ya Om Mawan, pada saat kita pelantikan itu kita mendapatkan semacam KTA atau apa sebagai tanda pengenal kita bahwa orang itu meyakini bahwa kita adalah seorang advokat gitu. Iya. Dan setelah penyumpahan itu bukti bahwa kita sudah disumpah itu kita mendapatkan apa sih dari pengadilan tinggi itu? Oh iya, itu saya belum bahas ya. Jadi setelah dilantik itu kita akan mendapatkan KTA nih. KTA ini seperti ini, kartu tanda advokat ya, aman dia. Nih seperti ini, kartu tanda advokat. Ini juga ada tanggal expire-nya, masa berlakunya. Ya. Itu kemudian pengambilan sumpah, kita akan diberikan berita acara pengambilan sumpah seperti ini. Itu yang akrab kita sebut BAS ya. Ini perlu diperhatikan, mungkin saya kalau seorang advokat udah paham ya bahwa BAS dan KTA ini wajib dibawa khususnya pada saat sidang pertama gitu. Itu kalau KTA sih memang harus dibawa dalam setiap sidang, tapi kalau untuk BAS ini biasanya pada saat sidang pertama itu selalu diminta diperlihatkan di depan majelis hakim yang aslinya gitu. Itu jadi jangan lupa. Jadi itu teman-teman, apabila teman-teman sudah menjadi advokat, ada persidangan jangan sampai lupa nih dibawa KTA, kartu tanda advokat dan berita acara sumpahnya. Nanti repot dipertanyakan oleh majelis hakim, betul nggak nih advokat? Ya kan jarang. Pernah nggak Mandi kayak gitu? Alhamdulillah sih saya ingat belum ya. Selalu lah dipersiapkan lah, setiap hari tuh pasti BAS dan KTA itu dibawa di tas, di mobil gitu. Pasti kita selalu bawa. Oke, gitu. Ya mungkin untuk pemaparan mengenai calon advokat ini cukup ya mungkin Om ini. Ya, persyaratan dan tahapan-tahapan menjadi advokat. Ya, gitu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang di sana semua yang ingin menjadi seorang advokat. Pemaparan sedikit dari kami berdua ya, memberikan pengetahuan sedikit mungkin ya. Begitulah langkah-langkah menjadi seorang advokat. Oke teman-teman, itu saja mungkin pemaparan singkat dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share agar channel ini berkembang. Sekian dan terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum.